Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kartika akan mencoba mempresentasikan bagaimana hasil kerja laporan magang 1 yang telah saya laksanakan. Oke, baik. Dalam instrumen yang pertama, saya akan melaksanakan magang di Mislam Gugup, tetapnya di Kampung Lagugup, yang berkepala sekolahkan oleh Dr. Andes Mahdi MA dan memiliki wakil kurikulum yaitu berupa Ibu Ita Juwarni SPD. Kemudian dalam instrumen yang kedua, kita bisa melihat di sini ada profil sekolah, baik adanya ketersediaan visi misi dan tujuan sekolah. Salah satu visinya itu menjadikan generasi yang unggul dan berprestasi, kemudian terdapatnya struktur organisasi sekolah, yaitu tepatnya di depan kantor guru, kemudian sarana dan prasarananya memiliki rombongan kelas berupa 12 kelas, kemudian luas lahan berupa 2000 meter persegi, kemudian keadaan bangunan yang jadi sangat normal, yaitu luasnya sekitar 1200 meter persegi, kemudian memiliki ruang pimpinan, memiliki ruang guru, kemudian memiliki ruang perpustakaan, memiliki tempat ibadah yaitu berupa musala, kemudian memiliki unit kesehatan sekolah atau UKS, kemudian dia tidak memiliki ruang laboratorium. Selanjutnya dia memiliki juga lapangan sekolah, tepatnya di halaman sekolah yang terletak langsung di depan kelas-kelas di sekolah tersebut. Kemudian terdapat tempat-tempat olahraga, kemudian juga terdapat kantin sekolah yaitu berjumlah 1, kemudian terdapat WC guru dan WC siswa, terdapatnya alat olahraga berupa bola basket, kemudian bola sepak dan selainnya. Kemudian terdapat alat musik seperti serune, seruling, dan lain sebagainya, ketersediaan media pembelajaran. Yang terakhir, keadaan penataan ataupun manajemen ruang kelas yang sangat bagus dan tertata rapi. Oke, lanjut, kita akan menjelaskan bagaimana instrumen yang ketiga. Instrumen yang ketiga itu kita bisa melihat daripada jumlah guru. Jumlah guru tetap yang bersertifikasi maupun guru kontrak itu berjumlah totalnya 32 orang. Kemudian ada guru tidak tetap itu berjumlah tidak ada, alias semuanya gurunya itu tetap. Kemudian ada guru bersertifikasi itu 14 orang, yang mana ke-14 orang guru ini adalah guru-guru PNS. Kemudian kita bisa melihat lulusan atau latar belakang daripada mata pelajaran yang diambil oleh guru tersebut. Kemudian kita bisa melihat matematika itu gurunya lulusan daripada UIN Araniri, kemudian bahasa Arab lulusan daripada UIN Araniri, bahasa Indonesia itu lulusan daripada Universitas Rambi Mekah, kemudian ada Quran Hadis itu lulusan daripada UIN Araniri, Akidah Akhlak berupa lulusan daripada Umuha, kemudian ada SKI lulusan daripada Universitas Hilal Sigli, Penjaskes itu lulusan daripada Universitas Abdul Tama, bahasa Inggris lulusan daripada UIN Araniri, IPA lulusan daripada Unsyah dan Serambi Mekah, IPS ada lulusan daripada Unsyah, yang terakhir ada fikih lulusan daripada Unimas. Nah, di antara semua ini yang menjadi lulusan semua ini yang menjadi guru PNS itu hanya guru matematika. Tidak saya jelaskan lagi di sini, cuma saya bisa menjelaskan sekilas saja. Guru matematika, guru bahasa Indonesia, Quran Hadis, Akidah Akhlak, guru IPS, IPA maupun fikih. Hanya ini saja. Selain itu bahasa Arab, kemudian penjaskes, bahasa Inggris itu bukanlah guru bersertifikasi atau bisa dibilang sebagai guru kontrak. Oke, lanjut. Instrumen yang keempat itu kita akan mengamati bagaimana jumlah siswa. Jumlah siswa dari ke-12 rombongan kelas yang terdapat di sekolah tersebut, kita bisa melihat di sini. Kelas 1A itu berjumlah laki-laki 12 orang, perempuan 17 orang, bisa lihat. Kemudian 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6A, dan mohon maaf ini adalah 6B. Baik, dari seluruh jumlah keseluruhan baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki berjumlah 195 siswa laki-laki, sedangkan perempuan berjumlah 208 siswa perempuan. Total keseluruhan siswa yang terdapat dalam sekolah Mislam Gugup tersebut adalah 403 siswa. Baik, saya akan lanjut daripada instrumen yang kelima. Instrumen yang kelima akan menjelaskan bagaimana kondisi karakteristik siswa, bagaimana proses pembelajarannya. Baik, dari hasil pengamatan instrumen yang kalimat tentang bagaimana karakteristik siswa, pada beberapa siswa itu mengalami keluhan ataupun masalah dalam kesehatan mereka. Namun ada beberapa yang sama sekali tidak mengalami masalah dalam kesehatan mereka. Kemudian kita bisa melihat dari minat bakat. Hampir semua rata-rata siswa hasil pengamatan mengatakan bahwa minat bakat mereka itu berupa gambar. Baik, lanjut. Hasil pengamatan tentang pengendalian siswa dalam hal tolong-menolong, kemudian saling menghargai, kemudian saling menolong dan bersosialisasi dengan baik antar kawan, itu memiliki sifat positif. Dan menurut hasil pengamatan lebih banyak
sering bersosialisasi, alias berarti memiliki hasil yang positif. Berarti mereka tidak introvert, melainkan extrovert, saling berbagi cerita dengan kawannya. Baik, menurut hasil pengamatan, hampir seluruh siswa itu mengetahui secara baik tentang bagaimana kewajiban mereka dalam melaksanakan agama. Mereka tahu bagaimana melaksanakan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian kebutuhan kasih sayang maupun perhatian serta kebutuhan sandang pangan daripada orang tua yang diberikan itu sangat cukup, sehingga menurut hasil pengamatan sangat bagus dan sangat positif. Lalu kita akan lanjut kepada bagaimana proses pembelajaran. Apakah mereka mengalami kesulitan dan bisa beradaptasi? Sesuai dengan hasil pengamatan, beberapa siswa itu sangat yakin terhadap nilai yang akan didapatkan semester ke depan. Mereka meyakini bahwa nilai mereka itu akan maksimum, akan baik. Namun dari hasil pengamatan kita tidak bisa mengelak bahwa ada beberapa siswa yang mengatakan bahwa kami tidak yakin akan mendapatkan nilai maksimum di semester yang akan datang. Ada beberapa siswa yang mengatakan seperti itu. Namun dari hasil pengamatan kita bisa melihat hampir 75% siswa mengalami respon yang positif terhadap proses pembelajaran. Hanya sekitar 25% yang mengalami hal negatif dalam kepedean mereka dalam menghadapi nilai yang akan didapatkan ke depannya. Baik, lanjut. Instrumen yang keenam itu tentang proses pembelajaran. Oke, dalam instrumen yang keenam ini kita bisa melihat dalam proses pembelajaran di kelas bersama guru bahasa Arab, yaitu gurunya itu bernama Ustazah Devianti SPD. Dalam proses pembelajaran tersebut, beliau menyiapkan sangat bagus dari segi fisik maupun psikis, yaitu memberikan salam kepada murid ketika masuk ke dalam kelas, kemudian baca doa, kemudian beliau menanyakan apa yang telah dipelajari minggu yang lalu kepada anak-anaknya, kemudian beliau itu langsung memulai dengan bagaimana apa sih harus kita pelajari hari ini, sesuai dengan silabus yang telah dibuat ya. Kemudian beliau menyampaikan materi dengan baik, lalu setelah pelajaran selesai, yaitu setelah pelajaran selesai itu maksudnya gini, setelah beliau memberikan sebuah pembelajaran, memberikan arahan, memberikan materi kepada anak-anak, kemudian beliau meminta kepada anak-anak itu untuk menjawab pertanyaan mudah beliau tentang materi yang telah dipelajari hari ini maksudnya. Kemudian meminta pada teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat, bagaimana sih apa jawaban yang diberikan oleh teman-teman ini, apakah sudah benar atau tidak. Kemudian beliau berkomunikasi dengan cara yang baik. Kemudian selama proses pembelajaran beliau juga memberikan motivasi yang baik kepada anak-anak. Kemudian beliau juga memberikan sebuah arahan atau materi itu sesuai dengan buku panduan, tidak sesuai dengan apa yang beliau bicarakan saja, tapi sesuai dengan buku panduan. Oke, setelah proses pembelajaran, guru juga menilai bagaimana kesopanan, pengetahuan maupun keterampilan. Berarti dari segi kognitif, afektif maupun psikomotorik beliau sangat menilai. Kemudian beliau juga memberikan sebuah tes tulisan di saat mau akhir pertemuan, yaitu berupa tugas maupun PR kepada anak-anak. Kemudian setelah pembelajaran selesai, guru menutup dengan pembelajaran tersebut dengan salam, kemudian memberikan sebuah kesimpulan, dan beliau menyelesaikan pembelajaran itu dengan atas sesuatu yang telah direncanakan. Oke, baik. Hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.